itu masih komentar. Kita belajar mengulangi tema ada Yerusalem baru turun dari surga. Jadi satu lagi di ayat Ufamaili Faza Tulasara ayat situ adalah lalu Patunada itu Yerusalem baru turun dari surga. Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Wahyu 21 ayat 2. Bau ilang banua ni amuni adu Yerusalem masih bohong. Silali itu murui baban masiawa murui balu malangi. Ni hau ke hulen ni hale sinumangi hau ke zanai ia. Bila kita tahu yang tadi besar banua ni amuni kota Yerusalem itu siapakah yang mampu yang bisa memasukinya? Ya, orang yang sudah disunat dan orang yang suci yang benar. Itulah yang bisa masuk ke dalam kota itu. Atau jelas kepada apa itu sungai itu pertobatan, baptisan kita, kepenuhan Roh Kudus itu menanggalkan semua keinginan daging. Itulah sunat bagi kita sekarang. Apa sebab kita yang bertanya bagaimana Tuhan menurunkan kota ini ke bumi, ya? Kita melihat dulu. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga ini. Turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini yang tadi Fusa merupakan satu prosesi yang sangat luar biasa dan ya kita bisa melihat bagaimana kejadiannya apabila Allah dari surga menurunkan satu kota besar. Ya, satu kota besar dia turunkan ke bumi. Makanya sebelumnya ayat 1 dikatakan bahwa Allah lebih dahulu menciptakan bumi baru. Ya, dan langit baru. Yang menciptakan itu lebih dulu. Kenapa yang tadi? Karena bumi baru itu dan di langit baru itu nanti itulah tempatnya kota Yerusalem baru. Ya, makanya ngayaitannya Keriso lebih pada ini kota Yerusalem di Sudan Palestina. Kenapa? Karena bukan itu sasaran kita. Sasaran kita yang tadi seperebutan kota Yerusalem itu adalah kota Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Kalau orang dunia sekarang sedang perebutan di kota Yerusalem yang ada di Palestina. Tapi kalau kita orang Kristen, ya, apa yang kita perebutkan adalah kota Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Ya, melalui minggu yang lalu itu berbeda dan ini tadi dari bumi lama, ya, dari bumi yang telah dikutuk ini kita akan dievakuasi oleh Tuhan masuk ke bumi baru. Ya, tapi kalau kita sudah masuk ke bumi baru, kita akan memasuki nanti gerbang kota Yerusalem baru yang turun dari surga yang dari Kristus. Di situ kita memiliki tanda, yaitu kebenaran tertulis di sini. Dan di situ kota itu adalah kota kebenaran dan kota kudus. Maka jika kita berhadapan dengan pintu gerbangnya, maka dia terbuka sendiri. Kita bisa masuk ke dalam kota itu. Ya. Tapi tadi yang tadi yang lebih mengesankan atau mengherankan dan yang dunia, semua orang nanti akan melihat bagaimana prosesi turunnya kota ini dari surga. Ya, ini yang tadi yang harus kita pahami dalam kehidupan kita di bumi ini. Dan kita bukan hanya melihat, ya, kita bukan hanya melihat. Kita harus masuk setelah diturunkan dia, kita harus pasti masuk ke dalamnya. Ya, ada satu ayat mungkin saya baca buat kita, bersama ayat yang
Penafitero kiilah sebuah bungkusan dari surga yang turun ke bumi. Pasukan perubahan di sini dari catatan nama Kisah Rasul pasal 10 ayati alu sini pada 10 ayati bertanya ayati siwa baso ayat 9 basaramogi mesoira balana ne hati saya ia babanua bamu ya wabetero badi sargutu mangadi solano baulo furia omasi ya mama ba melangasi bai dunia ba beta musonia bai ila timoka banosiawa ban malo mito nahia hule lebe sibolo ni fatalinga si eva banada ya ia bagulidani so baka fefu ngavalu zaliwa madanu sio ahe ba fefu ngavalu bukur badanu ba fefu ngavalu bofu badalu manua baso di hedi kunya imani falsu petero taba baa bagaimana petero ai tiba tua milu urai uazil sehi abuzir ziraia. Ada di halaman teman tadi solebe semua akan diturunkan ke bumi. Kalau masih ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Iya. Jadi penailah petero yang tadi bagi lente mesuya babi amun Cornelius yang lebih muriawa ayat sarania dana Cornelius ipatenge jimoy mongau ni petero sebelum lalu di sini Cornelius adana bano si petero kira-kira begini keluar jam 12 siang dia lapar mungkin makan siang sedalah hau ke dunia dan gasa-gasa mengabai sikar dari seluruh makanya sebuah penglihatan. Ya, dari langit itu ada benda yang turun yang 4 persegi dan isi benda yang matahari pusat semua binatang, semua buru-buru, semua ikan dan semuanya binatang ada di dalamnya. Berapa banyak datangin nanti dan apa oya kita, apa oya bofo, apa oya gua binatang sesuatu pada bakal morso dan ditampung sebuah kayu, ya sehingga turun dia ke bumi. Itu contoh. Lefatun ada keluaran dan kalau kita hanya contoh saja penurunan dari surga ini. Artinya itu contoh di Ila Betero bagaimana sistem Tuhan akan menurunkan sesuatu benda dari surga. Dia bisa menampung semua ciptaan Allah. Nah, kita melihat yang matahari sebanyak surga pada anak ini merupakan satu kota, ya, satu kota, ya, Yerusalem baru turun dari surga dari Allah. Ya, tentu dan siapa yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di surga sana. Mungkin Allah masih tinggal di surga, tapi mungkin Yesus ada di dalamnya, para malaikat ada di dalamnya. Siapa yang ada di surga lagi yang sudah naik ke surga dengan tubuh, yaitu Musa, Gilia, dan Henoki. Itulah mereka di dalam itu. Orang lain masih di kuburan. Orang beriman sudah dibangkitkan pada waktu mula bangkit kita masuk ke bangkit pertama. Ya. Dan nanti yang akan bisa semua mata melihat. Mungkin orang-orang di alam bawah sana bisa melihat kejadian ini. Allah pasti menampakkan kepada mereka bagaimana kota yang mulia ini, kota yang indah ini yang diturunkan dari sana. Ya, Yesus mendesain kota Yerusalem baru itu begitu indah dan dia mendesain begitu indah. Yang kedua,
Yesus mendesain bagaimana cara menurunkan kota itu ke bumi. Ya, bagaimana caranya? Itu Tuhan yang lebih hebat, lebih berkuasa yang akan pusat. Ya, kita melihat teman-teman yang bahwa di kota itu yang kita pada kita patung ini bab pasal 21 dana, kota itu dia berbentuk 4 persegi. Persegi kota itu, panjangnya, lebarnya, tingginya sama semua. Kota itu. Dan di dalam kota itu tidak perlu matahari. Ya, dia tidak perlu bintang-bintang. Dia tidak perlu bulan. Kenapa yang tadi Usir? Karena pada waktu itu bumi lama, langit yang lama, bintang-bintang, matahari sudah lenyap, gak ada lagi. Di kota itu tidak ada lautan lagi. Apa yang ada di dalam itu hanya sukacita. Yang tadi Usir. Makanya kita dari bumi lama ini, kita sangat merindu untuk memasuki kota itu. Ya, ini tujuan kita yang tadi pusat memasuki kota Yerusalem baru ini. Nah, kita melihat dulu di ayat ini Yohanes 14 ayat 3. Kebetulan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini Yesus rupanya bazunko penama ada tujuannya memasuki nahiyar ke bazunko. Yesus ke sana untuk membuat tempat bagi kita. Apa yang dibuatnya adalah kota Yerusalem baru. Janji Yesus yang berkata, jika tempat itu sudah selesai dan aku akan kembali, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Tapi karena nata itu ya dana, Yesus sudah mempunyai lebih 2000 tahun yang lalu bersama Isa kota Yerusalem baru bersama. Nah, renungkan yang makanya bangunan kota di bumi dana ya beberapa. Seperti kalau kita lihat kota Jakarta akan dipindah ke Kalimantan, saya rasa mungkin di bawah fakir memasuki kota dan terjadi. Ya, sekalipun dia memiliki berbagai cara di sana, tapi membuat kota Yerusalem baru itu bukan gampang. Kenapa? Karena Yesus mendesain bagaimana caranya dia menurunkan ke bumi. Beda kalau tidak di surga sana dia gak jadi masalah. Seperti banyak sebenarnya itu pembangunan ibu kota Indonesia dan Kalimantan, tinggal saja di tanah itu. Dan setelah semuanya kan Noah laut memasuki ibu kota Indonesia Kalimantan, dan kemudian Lafiraku Lafazawa Lawe Banias. Nah, lahir ke Jakarta. Tentunya Matahari Pusat ada cara bagaimana cara mengangkat satu kota pindah di satu pulau. Ya, jadi didesain begitu rupa. Dan saya rasa manusia pilihan untuk niaga. Bagaimana memindahkan satu kota bersama dengan tanahnya, bangunannya diangkat, dipindah. Ya. Jadi Matahari Pusat, kita melihat kota Yerusalem baru yang diidam-idamkan oleh seluruh manusia di bumi untuk memasukinya masih belum siap sampai hari ini. Ya, saya baca teman-teman ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kata-kata yang sangat menyenangkan bagi kita. Setiap baso ayat dari Pusat merupakan satu kekuatan bahwa menghadapi dunia ini.
satu kekuatan untuk menghadapi dosa di bumi dana. Kenapa? Ada sebuah udara itu. Ada kata-kata penghiburan daripada Yesus. Ya, jika sudah selesai tempat itu, aku kembali membawa kamu ke tempatku di mana aku berada. Ini merupakan kata-kata penghiburan bagi kita. Sekaligus kita bumi daya sekaligus begitu menderita. Kita bumi dana berada di atas kutub. Bumi ini sudah dikutuk, kita berdiri di atas kutub itu. Langit sudah dikutuk, kita berada di bawah kutub itu yang tadi pusat. Dan kalau manusia berada di tengah-tengah kutub itu, manusia itu sangat menderita. Di bawah kutub, di atas kutub. Ya, ini sangat menderita yang tadi pusat kehidupan manusia. Dan kita melihat di situ, ya aku masuk ke lain tentang kutu dana, teringat ayat dana 5 Moses, Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 23. Kalau masuk di sini nanti dibaca, saya baca kembali sekali. Ulangan 28 ayat 23. 5 Moses ulangan 27. Irugi tulah ufa. Telah ganya manusiawa yang malu basi uli dana bargaheu ibalik gamu-gamu ba ene deu badanu Yehova da udania zaton humuriawa irege notekiko da. Ini mengerikan. Baca saya. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Iya. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Nah, ini yang tadi pusat yang dihadapi manusia. Kita tidak menyadari hal ini. Langit di atas itu bagaikan tembaga. Bumi ini besi ya, bagaikan besi. Ini yang tadi terjadi. Yang dihadapi oleh manusia, dan hujan itu bagaikan apa itu, debu. Ya. Ini yang dihadapi manusia. Sekalipun yang tadi kita manusia tidak menyadari hal-hal ini. Artinya dia berada di antara besi dan tembaga. Di situlah kita berjalan-jalan di atas besi dan dia di bawah tembaga. Ini kutuk. Kalau di tabernakel, tembaga itu artinya panilifi, kutuk. Ya, kutuk. Jadi matahari pusat. Dan disinilah kita di bumi yang bagaikan besi ini. Disinilah kita berdiri di bawah langit seperti tembaga itu. Ya, disinilah kita mandi. Disinilah kita minum di air hujan yang bagaikan debu. Makanya manusia sakit karena dia minum debu. Manusia menderita, dia mengolah tanah dengan segala tenaganya, keahlian yang tadi pusat. Tanah itu tidak memuaskan, memberikan hasil kepadanya. Itulah kehidupan kita di bumi lama ini. Ya, nah, tentu yang matahari pusat, Yesus memberikan penghiburan kepada kita. Ini penghiburan kita. Ya, kalau kita sering baca Yohanes pasal 14 ini, merupakan satu penghiburan dalam hidup kita, berdiri di atas tanah yang seperti besi ini, yang tidak ada kehidupan di dalamnya, hanya penderitaan. Semua dunia bangunkan itu semuanya menderita, semuanya menderita. Sekalipun nikah masih kaya, dan dalam kekayaannya itu dia menderita. Sekalipun orang mau mencari jabatan yang tinggi, di dalam jabatannya itu dia menderita. Sekalipun orang berada
kemiskinan. Di dalam kemiskinannya itu dia menderita. Jadi tidak ada yang tidak menderita di bumi. Cuma analisa dalam hati mudanya, orang miskin menderita, orang kaya menderita, orang yang tidak punya jabatan, tidak punya kerjaan menderita, orang pejabat tinggi menderita. Ya. Ini penderitaan. Beda-beda mungkin tidak penderitanya segi makanan, kan orang-orang pejabat tinggi menderita, tapi ada penderitaan yang lain yang mereka alami. Penderitaan keluarga. Kenapa lu pernah jarang bertemu dengan keluarga? Ya, itu penderitaan. Ini kadang kita dibudaya, kita tidak bisa memungkirinya. Hal ini terjadi. Kenapa? Karena kita berada di bawah kutub. Makanya setiap insan manusia di bumi ini, dia merindukan memasuki kota Yerusalem baru. Itu kerinduan. Ada dia sudah sangat sekalipun mengerti ayat dalam Al-Quran ini, tapi batinnya rindu masuk kota Yerusalem baru. Ya, tapi apalagi yang tadi kota ibadah. Kita sudah tahu, kita di bumi ini, kita berada dalam keadaan penderitaan. Dan kita merindukan kota ini. Dan biarlah ayat ini, ya, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita berada di sana yang tadi pesan. Kemana kita beri anggota jemaat Sumanayadi di sana kita nanti di kota itu. Jangan kita berada di bumi lama ini, ya. Kita terus supaya lebih. Sampai hari ini kota Yerusalem baru itu belum selesai pembangunan. Berarti kita proses pembangunan itu. Ya, sebab nama abai dari tanah yang mengerti nama abai kota lain dari pusat akan muncul bumi baru. Ada bumi baru. Entah bagaimana cara itu, atau di satu lisa di bintang-bintang dahulu. Sering-sering kita baca di berita-berita NASA Sikir Basudono, mereka katakan ada bintang yang serupa dengan bumi. Mereka dapat. Tapi jauh sekali. Berapa juta, berapa miliar cahaya perjalanannya. Nanti kirim penanda darinya saat bumi dalam mewangi, dan disitulah dia turun ke kota Yerusalem. Dan di situ kita dievakuasi ke sana. Kita melihat dulu yang bagus. Bagaimana keadaan kota itu? Wahyu pasal 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Inilah kota itu. Kota yang luar biasa. Kota itu di dalamnya ada kemuliaan Allah. Ya. Kota itu dari pusat memerlukan cahaya yang lain. Karena kota itu dia bercahaya sendiri. Karena batu dasarnya itu 12 permata-permata yang bercahaya. Lantainya, jalan-jalannya emas. Ya. Permata yang paling indah. Jadi kota itu Allah dan bercahaya sama seperti kota itu. Sama permata yang indah. Bagaikan permata yang jernih seperti kristal. Jadi yang tadi pesan. Inilah kota yang kita masuki nanti. Siapa dahulu itu masuk ke kota itu. Kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kota yang bercahaya bagaikan permata yaspis, ya, dan bagaikan kristal cahayanya. Ini seperti cahaya wadai yang kan bisa
Nah, bola ban kristal beda. Ya, agak silau kalau lampu di bumi tapi di sana nanti tidak silau. Dia sangat sejuk dan dia indah, dia enak di sana, di kota itu. Nah, kita bertanya, siapa lagi yang bisa masuk ke kota itu? Kalau mereka bumi, situlah masuk di kota itu orang yang sudah disunat, orang yang sudah bertobat. Hari ini yang matahari Kristen, siapa yang bisa memasuki kota ini lagi? Supaya kita mempersiapkan diri, supaya kita bisa masuk ke dalam kota ini. Ya, ini. Orang yang memasuki kota Yerusalem baru itu, dia harus bercahaya seperti kota itu. Lebihnya biasa, saya kira itu. Gak bisa. Cuma fundai tiba mui. Kalau memang bagi banyak saya, si sodai tidak bisa masuk ke kota Yerusalem baru. Hanya orang yang bercahaya. Inilah yang masuk ke dalamnya. Ya. Udah zaman gereja tadi, kita merasa udah memaga itu. Kenapa? Karena keramiknya, dindingnya, plafonnya putih semua. Kita berada di sini merasa cahaya. Nah, coba aja baru cuma itu. Sekali lagi baru satu kursi, kamu merasa gelap. Nah, gitulah dia. Tidak cocok untuk satu kursi badal. Yang cocok untuk satu kursi di sini seperti di sini. Kenapa? Karena dia sudah begitu bagus. Apalagi di kota sana yang diminta diambil bakal kota Yerusalem baru itu orang yang bercahaya. Kita baca dulu. Daniel pasal 12 ayat 3. Daniel pada ke-1000 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Di sini ada dua bagian orang yang bisa masuk ke dalam kota itu. Satu lagi yang bisa kita melihat ini Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, berdengar ia mendengar. Jadi, sotel posatu niha. Ya, ada 3 bagian orang yang bisa masuk ke dalam kota itu. Bagian pertama, orang bijaksana bercahaya. Itu bagian pertama. Bagian kedua, orang yang membawa manusia pada pertobatan bercahaya seperti bintang-bintang. Yang ketiga, orang benar bercahaya seperti matahari. Di mana posisi kita? Apakah kamu masuk di posisi orang bijaksana? Kamu bercahaya. Kamu boleh masuk ke dalam kota itu. Atau kamu masuk sebagai orang yang membawa jiwa-jiwa, membawa manusia ke pertobatan. Kamu percaya seperti bintang badal dalian. Cuma bintang rabu ke badal. Cuma bintang bola kaki. Kita melihat efek bagolita saya karena Messi. Dia bintang bola kaki di selalu lebih banyak di Perancis. Buat dia telah mau ke Mustafa Rasul. Kenapa? Karena dia bintang. Kalau mau bisa di kota Yerusalem nanti jadi kalau bintang di bumi dah. Siapa yang menyambut kamu nanti itu Yesus dengan malaikat dan semua orang kudus. Kenapa disambut dia tadi Kristen? Karena dia telah merelakan kekuatannya untuk membawa orang kepada Tuhan. Dia telah bekerja di bumi dana untuk menobatkan manusia kepada Tuhan. Dan
jerilah dahulu akan diterima di kota Yerusalem baru. Dan yang ketiga, orang benar bercahaya seperti matahari. Dia benar. Sebab yang tadi setiap sebuah bumi dana sulit sekali mencapai kebenaran. Kenapa? Karena saya begini, bumi ini bagaikan besi dia, langit bagaikan tembaga, air bagaikan debu. Bagaimana bisa kita mendapat kebenaran di situ? Namanya kekerasan. Kalau tidak keras yang tadi saya, kita tidak hidup di bumi dana. Kenapa? Dia menginjak besi yang keras. Dia berhadapan dengan air yang begitu keras badai debu. Dia berhadapan dengan langit yang keras. Jadi makanya dia si soba bumi dana dari dia si lembek. Orangnya keras semua. Kata-katanya keras. Harus begitu. Nah, lembek-lembek dia ada kembali sambungi yang hangus. Macam-macam manusia bumi dana. Kenapa? Karena keadaan bumi dana begitulah dia. Ya. Lah, ya dana ni aku lagi bumi siang keras dana, yang bumi begitu mengerikan dana. Siapakah orang benar di situ? Nah ini. Nah, apabila di surga orang benar nanti di surga sana diberikan hadiah dunia seperti matahari ini. Jadi bintang matahari lebih cakrawala dulu agak biasa. Kemudian bintang naik bintang daripada cakrawala. Kemudian naik bintang dari matahari lebih tinggi lagi matahari. Di situ. Ya, ini matahari bisa perjuangan kita. Baru tahu mani-mani suaya ya kita ini orang bijaksana. Ya bercahaya mana berarti bisa kita masuk. Akan lalu di bintang naik. Apalagi ngalaman menjadi benar. Ya, benarlah yang tadi khusus yang kita kejar supaya kita percaya seperti sinar matahari. Ya, jadi ini perjuangan kita di bumi dan saya bacakan satu ayat dulu tentang kebijakan. Siapakah orang yang bagaimana bijaksana dan yang begini? Ini Matius 7 ayat 24. Biar kita di sini nanti bagus. Setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapakah orang bijaksana? Itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan orang yang melakukan firman Tuhan. Itulah orang bijaksana. Mendengar dan melakukan. Bagaimana orang bisa melakukan firman dia tidak mau mendengar firman? Bagaimana orang ini bisa bijaksana? Ya. Jadi makanya semua saniha somasi kota Yerusalem baru di tempat di mana ada kemuliaan Allah, cahayanya seperti kristal, seperti permata yaspis. Kita harus berada di bumi ini seorang manusia bijaksana. Orang yang bijaksana dalam Al-Qur'an, dia tidak bisa diganggu oleh dosa. Karena dia bijak melihat ini dosa. Dia bijak, bisa dia menimbang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Orang yang bijaksana, dia tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan dunia dalam. Tidak bisa dia pengaruhi oleh siapa-siapa. Kenapa? Karena dia adalah manusia bijaksana. Ya, kalau ibu-ibu ini sudah menjadi manusia bijaksana, dia baik pengaruhi dalam situasi bagi menjelang. Sekarang itu situasinya, ya tapi memang hidup sekarang hidup yang sangat sulit. Karena virus corona dan televisi menyulitkan semuanya. Nah, lebih bijaksana kita menghadapi keadaan yang ada di kita yang televisinya. Dan perlu pekerjaan sangat minim.
Dibatasi tapi sebenarnya kita masih lumayan karena ibadah hanya 30%. Kita ibadah pakai masker semua. Dan masker tadi aku pakai masker saya pernah. Semua bisa di masker. Bisa lakukan itu. Kita rombar kami so pesta-pesta dibubarkan. Gak bisa. Jadi semua dibatasi. Ya, lah naniha nebijak yang menghadapi keadaan dan anak, dia terjerumus ke dalam dosa. Dia bisa marah. Kepada siapa kamu marah? Dia marah kepada corona. Dia bisa memarahi corona. Begini kayaknya. Ada corona. Apa ini kata hasil lalu corona? Hasil lalunya corona sakit. Kemudian mati. Pada kita so ambulans sih malah wilayah kita dia. So kalau ada yang patroli, lah pakai APD supirnya apa corona tadi. So kita tuh hari itu mau mana buka biasa ke supir mana mati biasa. Perbincangan dari Soya Rosi, lalu kalau mulai pakai APD dikawal oleh tentara. Karena kita harus hati-hati sekali. Kita abaikan kita bijaksana, ya. Ini manusia bijaksana. Katakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya ini, mendengarkan dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana. Sama orang bijaksana. Nah, orang bijaksana dalam kali kusel berarti dia bercahaya seperti cakrawala. Inilah upahnya yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, kamu diberikan upah bercahaya seperti cakrawala. Karena kamu di bumi lama, di bumi yang penuh dengan kutukan, di bumi yang berjalan di atas besi, di bumi yang ada di atas seperti tembaga, kamu telah bijaksana hidup pada waktu itu. Kamu dievakuasi di bumi baru, masuk kota Yerusalem baru, kamu diberi cahaya seperti cakrawala. Berarti yang kali besar, bagaimana sukacita kita? Dia bisa mengusung deda apabila kita masuk ke sana. Tiba ini banding-banding, bagaimana di sana nanti? Yang kali besar, karena orang yang punya Tuhan akan dulu enak, bahkan ke sana, ketemu dengan Yesus di sana. Kita ketemu dengan orang-orang yang hebat. Kita ketemu dengan raja-raja yang hebat di sana yang paling besar. Sekalipun kita di bumi lama ini orang yang hina yang tidak punya apa-apa, tapi nanti di sana kita diberikan kemuliaan. Jadi ini perjuangan. Ya, dari ketiga bagian yang harus kita pelajari dalam hidup kita. Pertama, kita harus menjadi orang bijaksana. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang menumpahkan banyak orang, membawa orang kepada Tuhan. Kamu percaya seperti bintang. Ya. Aminah tolak sama saniha waktu itu pakuniha, dia harus bijaksana. Sebab yang hadapi dia adalah orang yang keras. Ini yang sampai ini hadapinya. Jangan yang suruh buyu. Berat, udah kecil dia saya lebih dia. Dia keras, abi bawa, abi bangir-bangir, kalau demi muni. Ya ini yang kita hadapi. Tapi yang cara menghadapinya dengan bijaksana. Sebenarnya bisa ya kan? Kita harus bijaksana kepada anak-anak kita. Ya, pemater di trauma ya nanti sebenarnya pemater trauma mifun. Udah kira mau kuda. Ide-ide, unik. Jawabannya lebih kalah itu daripada jawaban individu. Tapi ya kan apa yang diminta oleh orang tua kepada Tuhan, Tuhan berikan aku bijaksana untuk membimbing anak-anak saya, untuk
menobatkan mereka, keluarga saya, masuk kepada kota Yerusalem baru. Ya. Karena kita mau kepada Tuhan lebih bijaksana, tadi fusebudan Tuhan bertobat dia. Dan berhasil yang tadi kamu tobatkan orang itu, maka kamu diberikan hadiah oleh Tuhan menjadi bintang di kota Yerusalem baru. Ya. Dan kemudian lalu berhasil kita menjadi bintang, berarti kita hidup dalam kebenaran, maka diberikan hadiah matahari oleh Tuhan. Jadi ketiga-tiga dari itu saling berkaitan. Tiba-tiba fabani jika bagian dalam seorang manusia yang ingin masuk ke kota Yerusalem baru. Mungkin dalam perjalanannya hari rugi mulai tempat dunia mungkin dia mati. Tak apa. Dia sempat dikhamu menjadi benar, bercahaya. Tak apa. Daripada tidak. Ya. Atau dia hanya seorang manusia bijaksana. Atau Tuhan datang dengan secepatnya. Atau kita mati. Tak apa, kita menjadi manusia bijaksana. Ya. Jadi tolong coba yang tadi kita pikirkan kehidupan kita, di mana posisi kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah aku manusia bijaksana. Ya. Tuhan jadikanlah aku menjadi bintang-bintang. Jadikanlah aku menjadi matahari bercahaya di kota itu nanti. Ya. Yang terakhir saya membaca tadi untuk membaca Matius 13 ayat 3. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga adalah ia. Jadi di sana nanti kita bercahaya. Dari bumi kita masih perlu. Jadi perlakuan Sodoma Bapa adalah kebenaran. Makanya cahaya cakrawala dari Sodoma Bapa itu gaya dan karena tahu lihat apa yang nyata di dalam kehidupan orang itu bijaksana dia. Dia bijaksana menghadapi semuanya. Yang kedua, nggak bisa Sodoma mereka bintang Bapak Midana. Apa yang nyata dalam kehidupan kita rindu orang-orang itu datang kepada Tuhan. Minimal kita berdoa, mengajak selahirlah. Kalau boleh kita bersaksi kepada mereka dan bersaksi juga yang dihadapi adalah orang keras dengan dia sungguh-sungguh, karena dia hidup di bumi yang keras. Ya. Dan yang ketiga, matahari di rumah tegak, tapi yang nampak bahwa manusia itu benar, hidup dengan kebenaran, hidup di dalam firman. Atau jalan di dalam dalam kita. Ya, sebelum Yesus datang untuk menurunkan kota ini ke bumi baru, kita harus siap untuk masuk ke kota Yerusalem baru. Yang betul kita supaya kami dalam hari ini dan kita mau mengatakan semuanya kita lakukan pujian O Yerusalem, kota mulia hati rindu besar. Dalam musim itu dan kita mengatakan semuanya. Mari kita membuka hati kita. Mari kita menyadari pada Yesus bahwa bumi, langit yang kita junjung ini, bumi yang kita injak ini, dia bagaikan besi yang penuh dengan keras.